Baik, Salam sehat Mas Agus, semuanya. saya ingin minta tanggapan Anda. Tadi Presiden mengatakan bahwa akan memberikan jatah ya, 5.000 pekerja pers akan divaksinasi mulai akhir Februari. Mengapa pekerja pers merupakan kelompok yang penting untuk segera diberikan vaksinasi? Ya, karena para pekerja pers, para wartawan itu seperti dokter gitu ya, tidak boleh berhenti bekerja Hmm. dalam situasi pandemi, tetap harus bekerja, mensuplai informasi kepada masyarakat, membantu pemerintah melakukan diseminasi informasi, dan kunci keberhasilan menangani pandemi di berbagai wilayah adalah komunikasi dan informasi. Jadi Mhm. wartawan, media itu menjadi garda depan dan oleh karena itu mereka juga cukup serius beresiko untuk terpapar virus ini sehingga Ya. kemudian saya kira sudah layak untuk diberikan prioritas untuk mendapatkan Oke, vaksin. tapi teknisnya nanti bagaimana? Mungkin Prof. Viku bisa bantu menjelaskan 5.000 pekerja ini teknisnya akan seperti apa? Pendataannya akan bagaimana? Ya, baik. Jadi pendataannya tentunya melalui asosiasinya, yang melalui PWI misalnya, atau berbagai asosiasi jurnalis, pasti akan sudah mendata, dan mereka punya datanya, dan segera didaftarkan dengan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan setempat, dan sistem vaksinasi yang satu data ini. Dengan demikian langsung bisa menuju ke tempat vaksinasi yang terdekat, karena mereka kan tersebar di seluruh Indonesia. Dengan cara seperti itu, seharusnya target 5.000 tidak sesuatu yang sulit ya, itu Ya. mudah untuk bisa dilakukan. Ya. Kalau berbicara target 5.000 bukan sesuatu yang sulit, akan menjadi sulit karena sebetulnya pekerja media itu jumlahnya jauh lebih banyak dari 5.000 ya, Mas Agus. Oleh karena itu bagaimana nanti Dewan Pers menyeleksi siapa yang akan masuk dalam batch pertama 5.000 orang ini, kriterianya bagaimana, itu bagaimana nanti Mas Agus? Ya, pertama-tama tentu untuk para wartawan yang bekerja di lapangan, gitu ya. Untuk teman-teman wartawan yang bekerja di lapangan, yang kedua untuk teman-teman wartawan yang tetap bekerja ke kantor, jadi tidak bekerja di rumah, karena dari perjalanan dari rumah ke kantor bolak-balik, kemudian di kantor ketemu dengan teman-teman yang lain itu juga berisiko. Jadi Mhm. wartawan yang bekerja di lapangan, wartawan yang tetap bekerja di kantor, terus kemudian wartawan yang tersertifikasi, wartawan yang medianya itu terdaftar di Dewan Pers. Hmm. Untuk itu besok Dewan Pers akan mengumpulkan asosiasi wartawan, asosiasi jurnalis, dan juga asosiasi perusahaan media untuk membahas bagaimana teknis pendataan dan persiapannya, dan kami sudah mengantisipasi, kami akan mendata lebih dari 5.000 wartawan atau pekerja media karena jumlah Ya. wartawan pekerja media itu lebih banyak, dan kami menganggap 5.000 yang hari ini diberikan oleh pemerintah itu kami anggap itu gelombang pertama. Hmm. Mudah-mudahan ada gelombang kedua, gelombang ketiga. Tapi sebelum itu terjadi, pertama-tama kami harus mengucapkan terima kasih dulu ini Ya. kepada pemerintah, kepada Pak Menkominfo, kepada Prof. Viku yang sudah memberikan kesempatan pada keluarga besar pers nasional untuk mendapatkan second priority vaksinasi COVID-19. Baik, oke. Eh, Pak Menkominfo, Bang Joni, tadi Presiden juga selain memberikan informasi mengenai jatah 5.000 ya untuk insan pers, Presiden juga menyampaikan akan memberikan insentif bagi industri media berupa pemotongan pajak dan sebagainya. Bagaimana realisasi, bagaimana konkretnya itu, Bang Joni? Saya kira dari institusi fiskal ya, Menteri Keuangan kan sudah menyiapkan, dulu sudah pernah dibicarakan ada 7 sektor atau 7 bidang yang akan diberikan, dan sebagian itu saya kira sudah diberikan. Barangkali setelah ini justru pendekatan yang lebih proaktif dari media yang perlu ke Ibu Menteri Keuangan. Karena pada prinsipnya kebijakan itu sudah ada, sudah dilaksanakan bahkan. Ya. Jadi tidak ada masalahnya itu, Sylvia, karena apalagi Bapak Presiden mengingatkan untuk berkomunikasi yang lebih aktif dan lebih intens, lebih detail dengan otoritas fiskal kita, dengan Menteri Keuangan. Namun tadi Mas Agus, saya juga perlu tambahkan, saya kira
kebijakan keberpihakan untuk mengutamakan atau mengajak rekan-rekan media untuk melakukan vaksinasi lebih awal, itu keputusan Bapak Presiden. Saya kira kita perlu berterima kasih atas kepada Bapak Presiden yang mempunyai perhatian yang secara khusus juga. Jadi ini saya kira kado ulang tahun atau kado Hari Pers Nasional lah. Ya. Terima Alhamdulillah. kasih atas perhatian dari pemerintah ini ya. Terakhir ke Prof Wiku selama ini kan Sebelum pers... diakhiri ada satu lagi. Ini Boleh apa, Bang Joni Cynthia, sebelum saya yang ke tadi Prof Bapak Wiku. Presiden tekankan betul tadi adalah justru yang menjadi topik pembahasan utama di HPN kali ini adalah bagaimana tantangan industri media terhadap COVID dan terhadap disrupsi teknologi. Nah, Ya. ini dua hal yang juga diadres secara baik oleh Bapak Presiden, di mana seperti misalnya publisher rights yang harus kita bicarakan, bagaimana menempatkan regulasi yang lebih memungkinkan playing field yang sama, konvergensi media antara media konvensional dan the newcomers over the top yang baru muncul sekarang yang juga sangat agresif dan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, playing field yang seimbang dan sebanding ini nanti akan dibicarakan lebih lanjut dan mudah-mudahan dari rekan-rekan pers dan media, dari asosiasi, dari Dewan Pers, dari PWI, ya itu lebih proaktif untuk itu kita bicarakan.